Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Kita pun diperlihatkan sedikit flashback dahulu, bahkan setelah menaklukkan Murim dan menjadi seniman bela diri terkuat, Baek Jung Hyuk masih terus melakukan pelatihan untuk bisa melampaui dirinya yang saat ini. Akan tetapi ada satu hal yang membuatnya khawatir, yaitu bagaimana cara menilai gerakan dan juga tekniknya sendiri. Oleh sebab itulah awalnya ia meminta 3 orang kepercayaannya untuk menyaksikan langsung bagaimanakah gerakan dari setiap teknik yang ia gunakan. Tapi sayangnya nasihat ataupun komentar dari mereka terdengar bias di telinga Baek Jung Hyuk. Mungkin karena mereka adalah seniman bela diri dan juga mereka adalah orang yang menghormati Baek Jung Hyuk. Jadi pada akhirnya mereka takut untuk mengkritik dan selalu memandang hebat segala tindakan dan apapun yang dilakukan oleh tuan mereka. Jadi pada akhirnya Baek Jung Hyuk pun menggunakan metode yang berbeda. Alih-alih memakai ahli bela diri untuk menyaksikan teknik-tekniknya, ia pun mencari seniman yang ahli dalam hal melukis untuk menggambar segala gerakan yang ia lakukan saat mempresentasikan tekniknya sendiri, dan ternyata itu lebih membantu daripada disaksikan oleh seniman bela diri. Dan pria yang melukis setiap gerakan Baek Jung Hyuk adalah Hwang Sek-ho. Nah, karena keduanya sering kali bertemu dan lukisan Hwang Sek-ho sangat membantu progres perkembangan dari kemampuan Roman Dimitri, mereka pun menjadi sangat dekat. Roman bahkan menganggapnya sebagai temannya sendiri, dan itulah kenapa pula Roman masih sangat mengingat wajah dari Hwang Sek-ho. Lalu wajahnya pun nampak tumpang tindih dengan wajah milik Wei Ryong. Nampaknya memang benar Wei Ryong adalah keturunan dari Hwang Sek-ho, karena ternyata nama lengkap dari Wei Ryong adalah Hwang Wei Ryong. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah, dari seluruh pengikut gereja Chunma, kenapa harus Hwang Sek-ho yang jelas-jelas bukan seniman bela diri yang mewarisi kehendak gereja Chunma kepada penerusnya? Tentu saja ada banyak sekali pertanyaan di kepala Roman terkait bagaimanakah nasib orang-orangnya yang lain. Tapi sebelum itu ia pun bertanya terlebih dahulu kepada Wei Ryong bagaimana bisa ia mempelajari teknik pedang surgawi yang bisa dikatakan tidak lengkap itu. Nah, sejujurnya Wei Ryong sendiri masih shock dengan fakta yang baru saja ia dengar. Siapa sangka leluhurnya yang ia anggap sebagai keturunan langsung ataupun penerus dari gereja Chunma hanyalah seorang pelukis. Tapi dari sana juga ia pun akhirnya bisa memastikan bahwa memang benar Roman Dimitri adalah Baek Jung Hyuk. Lalu ia pun mulai menjelaskan bahwa teknik tersebut adalah teknik yang diwarisi dari generasi ke generasi. Adapun bagaimana Wei Ryong mempelajarinya adalah dengan cara mengikuti lukisan mural yang tergambarkan di tembok yang berada di ruangan rahasia milik keluarganya. Dan tanpa basa-basi, setelah mengetahui info tersebut, Roman pun meminta Wei Ryong untuk memandunya langsung ke sana.
Di sisi lain, Xiaolong nampak sangat khawatir dengan kondisi tuannya, apalagi ia bisa merasakan kekuatan yang begitu besar sebelumnya. Hingga beberapa saat setelahnya ia pun melihat bahwa Roman Dimitri baru saja meninggalkan ruangan dan disusul oleh Wei Ryong. Tapi yang sedikit berbeda adalah bagaimana cara mereka berdua berjalan. Wei Ryong sama sekali tidak berjalan sejajar dengan Roman dan ia berjalan dengan sedikit membungkuk tepat di belakangnya. Itu adalah posisi yang sama saat Xiaolong berjalan dengan Wei Ryong, yang artinya kemungkinan besar Roman Dimitri memang benar adalah Baek Jung-hyuk, dan ia pun langsung mendengarkan telepati dari Wei Ryong. Xiaolong, kita akan langsung kembali ke Tiongkok dan pastikan untuk menghormati Yang Mulia Roman Dimitri. Ya, itu adalah sinyal yang memverifikasi jika memang benar Roman Dimitri adalah Baek Jung-hyuk. Hingga beberapa saat setelahnya mereka pun akhirnya kembali ke Tiongkok dan Roman pun dibawa ke ruangan yang dimaksud oleh Wei Ryong. Roman bisa melihat dengan jelas gambar orang yang tengah memegang pedang dan bisa dipastikan itu adalah gambarnya sendiri. Tapi tentu saja pemahaman pelukis dengan pemahaman seniman bela diri sesungguhnya sangatlah berbeda. Jadi Roman bisa melihat ada banyak sekali kekurangan dari gerakan-gerakan yang ada pada lukisan tersebut. Tapi hebatnya adalah bagaimana bisa hanya dengan sedikit petunjuk Wei Ryong bisa sampai menguasai teknik pedang surgawi pada level yang bisa dikatakan tidak terlalu buruk walaupun tidak mencapai level sempurna. Bisa dipastikan Wei Ryong adalah sosok jenius. Jika saja Wei Ryong lahir pada zamannya, mungkin Wei Ryong bisa menjadi seniman bela diri yang begitu kuat. Tapi Roman nampaknya sedikit curiga. Pastinya ada alasan kenapa Wang Sekho menuliskan atau menggambarkan mural yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan pada akhirnya Roman pun menyadari ada sebuah sistem tersembunyi pada lukisan mural tersebut. Roman mengaktifkannya menggunakan sedikit energi mananya dan dari sanalah lukisan mural tersebut mulai bersinar dan membentuk gambar ataupun pesan yang terciptakan menggunakan alat sihir. Wei Ryong bahkan nampak terkejut saat menyaksikan hal tersebut karena ia tidak tahu bahwa ada sistem seperti itu pada lukisan mural yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Baik itu Roman dan juga Wei Ryong pun mulai mendengarkan apa yang dikatakan oleh sosok dalam video tersebut. Tentu saja itu adalah Wang Sekho dan ia pun mulai membuka percakapan. Aku tahu siapapun yang menemukan sistem rahasia ini pastinya ia adalah keturunan langsung dari gereja Chunma atau Chunma itu sendiri. Bagi mereka yang mengetahui teknik pedang surgawi pastinya mengetahui ada kejanggalan dari mural yang aku buat. Lalu Wang Sekho pun mulai menceritakan dari awal sampai akhir bagaimanakah runtuhnya dunia murim. Jadi semua itu bermula semenjak hilangnya Baek Jung-hyuk yang menggemparkan seluruh dunia murim. Dan siapa sangka Kaisar Tiongkok saat itu memanfaatkan hal tersebut untuk mengumpulkan seluruh kekuatan yang dimiliki oleh kekaisaran. Hingga setelah memastikan selama beberapa waktu jika Baek Jung-hyuk benar-benar telah hilang, ia
pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk menghancurkan seluruh pendekar di dunia Murim, terutama keturunan dari gereja Chunma. Dan alhasil, dengan kekuatan besar tersebut dan tanpa adanya pimpinan tertinggi mereka, yaitu Chunma Baekjunghyuk, kekaisaran pun berhasil menghapuskan seluruh anggota Murim. Memang beberapa keluarga besar masih ada yang menyisakan atau mengamankan keluarga mereka, tapi untuk gereja Chunma tidak ada yang tersisa, semuanya binasa. Alasan kenapa Hwang Sekho masih hidup itu adalah karena dia bukanlah seniman bela diri, tapi tidak ada satupun yang tersisa dari gereja Chunma, entah itu buku seni bela diri ataupun hal-hal yang berkaitan dengannya. Tapi Hwang Sekho yakin suatu saat nanti Chunma Baekjunghyuk pasti akan kembali dan membalaskan dendam dengan apa yang telah dilakukan oleh kekaisaran Tiongkok. Tapi sayangnya setelah beberapa dekade berlalu, Chunma Baekjunghyuk masih belum menampakkan dirinya. Dan di akhir video, Hwang Sekho pun berpesan jika yang menemukan rahasia ini adalah keturunan langsung dari gereja Chunma, aku harap Anda terus mewarisi semangat dari Chunma Baekjunghyuk. Dan jika Anda adalah Chunma Baekjunghyuk sendiri, ingatlah kami selalu menunggumu dan tidak akan pernah melupakanmu. Dengan itu pula video pun berakhir. Sejujurnya Roman sendiri sedikit terkejut. Ia tidak menyangka jika Kaisar Cina berani menggunakan kekuasaannya untuk menghancurkan seluruh kekuatan Murim. Adapun Wei Ryong dengan video peninggalan leluhurnya tersebut, ia pun bisa lebih memastikan bahwa memang benar Roman adalah Chunma Baekjunghyuk. Lalu ia pun mulai menunduk sambil mengucapkan puji-pujian yang biasa dilakukan oleh orang-orang dari gereja Chunma. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.